tertentang daripada menghadiri majlis-majlis ilmu agama. Ila anggal sampai kepada bacaan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah, ya, telah diriwayatkan daripada Abu Hurairah, ada di antara mereka yang berkata kepada Rasulullah, bertanya, ya Rasulullah, man akraman nas? Qala at-tahub. Kemudian ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang paling mulianya daripada manusia? Qala sallallahu alaihi wasallam, at-tahub, mereka yang paling bertakwa. Ya. Inna akramakum indallahi at-taqum, dalilnya, ya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa lah. Inna akramakumullah indakum atqakum lah, paling bertakwa. Kemudian qalu laisa an hadza nas'aluk qala fa Yusuf nabiyallah ibnu nabiyallah ibni nabillah ibni khalilillah. Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, bukan ini yang kami tanyakan kepada engkau ya Rasulullah. Kemudian dijawab Pak Yusuf, ya, Nabi Allah ibnu Nabi Allah, ya, Nabi Allah Yusuf, ayahnya adalah seorang nabi sampai kepada Khalilullah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian qalu laisa an hadza nas'aluk ya Rasulullah. Qala, ya. Kemudian Rasulullah menjawab adalah fa'an ma'adinil Arab tasa'aluni khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam iza faqahu, ya. Kemudian dikatakan bahwasanya mereka itu adalah ma'adinil Arab tasa'aluni khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam iza faqahu. Maksudnya apa? Wa qala al-Imam Nawawi ma'adinul Arab usuluha wa faquhu bi dhammil qaf ay saru alimin bil ahkam syar'iyyah. Yang dimaksud dengan paling mulia di sini yang ditanyakan, ya, bahwasanya di antara manusia itu yang paling mulia mereka yang paling banyak daripada ilmunya. Tapi yang dimaksud dengan orang alim yang paling mulia itu bagaimana? Alimun ya'mal bi ilmi, yang mana mereka mengamalkan daripada ilmunya, ya. Kemudian mengajarkan, mengamalkan, mereka ini orang yang mereka adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u yaumal qiyamah salasatun. Kata Rasulullah, 3 di antara golonganku yang nanti bisa memberikan syafaat di hari kiamat ialah para anbiya, summal ulama, kemudian para ulama, summas suhada, kemudian para syuhada, ya. Jadi para ulama ini derajatnya melebihi daripada para syuhada. Kenapa? Kadang kita disuruh memuliakan ulama, ya kan? Ya, kadang-kadang kita dengan cara khidmat, ya. Soalnya misalkan ada pekerjaan yang mana kita bisa melakukannya, tapi ulama pun tadi bisa. Kenapa kita harus melayaninya? Karena tenaga ulama, pikirannya ulama itu sangat diperlukan. Kalau para ulama itu dia sakit, ya, dia kecapean, mungkin tenaganya sudah habis, bekas begawi uyuh, mungkin kereda orang yang menggantikan, sehingga
kita disuruh khidmat kepada mereka. Agar apa? Agar ulama tadi bisa selalu berdakwah di jalan Allah. Mungkin misalkan kita membasuhkan sepeda motornya. Kenapa? Kalau ulamanya yang basuh sepeda motor, karena tenaganya habis, sedangkan tenaganya waktunya, karena kita masih bisa menggantikan gawian inya, sedangkan kita bisa menggantikan daripada gawian yang kita bisa, sedangkan kita kadang mungkin menggantikan inya yang bisa menyampaikan. Maka kita jangan sampai menghabiskan energinya, pemikirannya para ulama, tenaganya. Kalau bisa jangan dibikin uyuh, itu maksudnya. Nah, mungkin kalau yang lain banyak yang menggantikan, tapi kalau masalah ya Allah, jadi tidak bisa itu diantaranya. Sebutkan Imam Syafi'i, lan tanalal ilma illa bisitatin sa'udbiuka tafsilaha bibayanin, ya, zakah, hiris, wa irsyadun, ya kan? Termasuk orang itu tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara, kata Imam Syafi'i dalam kitab Bejuri. Illa bisitatin sa'umbiuka tafsilaha bibayanin, zakah, hiris. Maksudnya harus bukan orang cerdas, ya kan, punya kemauan, ya. Kemudian apa juga, bulghah, ya harus dengan duit juga. Wa irsyadul ustad, harus menghargai, menghormati ustad, ya kan, mendudukkan ustad pada tempatnya, ya. Kenapa? Al Habib Ali bin Muhammad Ba'bud itu waktu masuk ke pondok Lawang itu, ingat, Al Habib Ali itu bupender Lon Abah, Ustaz Ali, ya Ami Hamid, ingat di awal itu Sub Isma, kata beliau bahwasanya seorang murid itu, dia berhasilnya seorang murid itu bukan banyak belajar, ya, bukan karena siang malam tumbang tumbalik belajar, tidak, tapi nadrohnya guru terhadap murid. Maksudnya apa? Yang mana guru tadi bisa kita menjadikan guru itu, kita selalu ada di hati guru. Makanya orang Bahari itu kan kalau datang ke orang alim itu tertinggal sapu tangan kisahnya. Kenapa? Supaya diingat tujuannya. Lah, itu diantaranya, ya. Karena apa? Kalau sudah nadrohnya para ulama ada pada kita, insya Allah artinya ada bicara nadroh. Maksudnya nadroh ini jangan sampai antara murid lawan guru kada saling kenal. Kadang-kadang guru kada kenal nadroh. Ya, maksudnya apalah? Jadi syekh murabbi, kita sering mendengar syekh murabbi ruh. Syekh murabbi ruh, yang dimaksud dengan syekh murabbi ruh, apa yang dimaksud dengan syekh murabbi ruh? Apakah guru kita tadi bisa mentarbiyah ruh kita, ya kan? Di saat misalkan guru kita sudah meninggal, tapi ruhaniyah kita masih ditarbiyah. Soalnya kita anak pegawai yang kada baik, lalu ruhaniyah kita ditegur. Nah, itu namanya syekh. Kalau kita kada bisa tidak mempunyai hubungan, tidak gampang kita menjadikan murabbi ruh, ya. Makanya orang dengan khidmat kadang-kadang supaya apa? Bisa menghadiri, supaya apa? Nadroh guru itu ada pada kita. Kita berharap, ya kan, mungkin tidak di waktu kita begawi kini, kapan-kapan bisa memberikan nadroh. Nah, itu luar biasa nadroh itu, ya. Nadroh dan tahun 97, ingat tuh, tahun 2000-an ke atas ke Hadramut, menggunting rambut Habib Salim Syatiri, tak beliau, ya Al-Habsyi, mau aku upah berapa engkau, mau aku bayar berapa? Lu bilang, karena hendak mabagaina syai', lu tidak mau apa-apa. Apa yang kau inginkan dariku? Lah, tidak pengen apa-apa. Mau aku bayar berapa? Lah, terus tuh apa yang bisa aku berikan, apa yang kamu mau dariku, kata beliau. Tolonglah, mabagaina syai', bagaina nazratukum. Ulun pengen pian itu selalu, ulun hadirkan ulun selalu di hati pian itu. Ajib gitu, insyaallah. Itu yang pertama. Artinya dari tahun 97, tahun 2002, ingat ulun kahwi alim sampaikan kepada guru. Supaya apa? Supaya kita selalu ada di hati guru kita, ya. Kemudian dan juga qala Imam Ghazali rahimahullah taala ba'da iradihi hadzal hadis ba'azim bi martabatihi talin nubuwah wa fawqus syahadah ma'a ma warada fi fadli syahadah, ya. Maka hendaknya kita mengambil, ya, bahwasanya dengan disebutkan dalil hadis yang di atas tadi yang mengatakan bisa memberikan syafaat 3 golongan daripada hamba Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama adalah anbiya, yang kedua adalah ulama, dan yang ketiga adalah syuhada.
maka hendaknya kita memuliakan diri kita dengan menghadiri majlis-majlis ilmu, karena sehingga kita mendapatkan daripada derajat yang sangat mulia, yaitu derajat setelah daripada nubuah, dengan mencari ilmu agar kita paham akan ilmu dan mengerti akan ilmu sehingga kita menjadi alim, ya. Karena derajat itu adalah fokus syahadah, derajat yang di atas daripada orang mati syahid, ya. Wa fi dzalika dalilun ala annal ulama al amilin afdal indallahi minas syuhada alladzi qutilu fi sabilillah alladzi qutilu fi sabili nasruddin, ya. Kemudian dikatakan, maka sesungguhnya derajat orang yang berilmu dan dia mengamalkan akan ilmunya, ya, sehingga dia lebih afdal daripada orang yang syahid mati terbunuh di jalan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Qala Al-Hasanul Basri, telah berkata Hasanul Basri, beliau adalah imam tabi'in, Abu Sa'id Al-Hasan bin Yasar Al-Basri, hidup di tahun dilahirkan tahun 21 Hijriah dan meninggal tahun 110 Hijriah, yaitu beliau mengatakan, yang mana Hasan Basri mengatakan rahimallahu taala, yuzanu midadul ulama bidami syuhada fayarjahu midadul ulama ala dami syuhada. Nanti kata beliau akan ditimbang darahnya para syuhada dengan tintahnya para ulama, maka fayarjahu, maka akan lebih berat, ya, lebih berat daripada darahnya para syuhada. Jadi setiap kita menulis, ya, menulis yang kita tulis tentang ilmu agama itu akan ditimbang setiap coretan, ya. Al ilmu sayyidun wal kitabatu qayyidun. Maka hendaknya setiap kita mendengar itu qayyid, ya. Apa ilmu itu kalau kita dengar itu seperti buruan, maka kitab tulisan ini adalah qayyid, pengikatnya. Maka qayyid sayyidak bihablin wa apa, maka hendaklah ikatlah daripada buruanmu dengan ikatan yang sangat kuat. Jadi setiap tintah goresan yang kita tulis untuk belajar ilmu agama itu akan menjadikan saksi, nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, alaikum bil ilmi qabla an yurfa wa rafuhu mautu ruwatihi, ya. Fawalladzi nafsi biyadi la yawaddu rijalun qutilu fi sabilillahi syuhada an yab'asahumullahu ulama lima yarona min karamatihim dzakaraha fil ihya. Abdullah bin Ibnu Mas'ud lah, Ibnu Mas'ud sahabat Nabi yang awaknya sekitar 1 jiro tingginya, yang memburuh daripada Abu Jahal lah. Dia naik ke atas, itu sahabat Nabi, dia mengatakan bahwasanya dia bersumpah sesungguhnya maka nanti di hari yang mana dibangkitkan, sesungguhnya para ulama itu derajatnya lebih mulia, lima yarona min, karena aku melihat daripada kemuliaan mereka. Sebut dalam Ihya wallahu alam lah, artinya kurang lebih begitu. Al-faslu salis bima warada min kalamis salaf wal khalaf fi fadlil alim fi fadlil ilmi wa ahli. Pasal yang ketiga menerangkan bima warada, apa-apa yang diriwayatkan min kalamis salaf. Salaf ini maksudnya aslafun as-soleh, ya. Wal khalaf ini ulama mutaakhir. Salaf ini Imam Haddad mengatakan ulama yang 500 tahun ke atas, itu salaf. Wal khalaf ulama yang di bawah 500 tahun. Ada juga, ya, bagiatus salaf, ya, seperti Al-Habib Abdul Qadir, ya, Abdul Qadir As-Segaf, ya, Jeddah, itu bagiatus salaf. Jadi peninggalan daripada salaf-salaf kita. Seperti kalau kita di sini umpamakan seperti misalnya Guru Sin Gadri, itu bagiatus salaf, ya. Mungkin kalau ada tuh kelampaian salaf sudah mungkin. Ya, pendapat ulama kan beda-beda. Ya, makanya di sini bima, ya, bima warada min kalam, daripada pembicaraan nasihat-nasihatnya orang salaf terdahulu, orang terdahulu kita, salaf kita, orang wal khalaf orang yang setelahnya, tentang keutamaan ilmu dan orang yang berilmu. I'lam anna fadlal ilmi la yahfa ala ahadin. Ketahuilah ilmu itu tidak akan bisa disembunyikan atas seseorang.
izil ilmu huwal muhtassun bi izil ilmu huwal muhtassu bil insaniyah, karena ilmu itu diberikan oleh Allah kepada manusia yang dikhususkan. Lianna jami'al hisal siwal ilim, semua perkara Allah berikan kepada makhluk apapun ya di muka bumi ini, khususnya kepada semua, yastarihu fihal insan wa ghairuhu, selainnya minal hayawan, semua ya selain daripada ilmu. Allah memberikan namanya keberanian kepada kita, dan Allah juga memberikan keberanian kepada binatang. Allah memberikan sifat lemah lembut kepada kita, Allah juga memberikan sifat lemah lembut kepada binatang. Dan juga Allah memberikan nafsu kepada manusia, dan Allah juga memberikan nafsu kepada binatang. Sehingga ya, dan Allah mengkhususkan keutamaan bagaimana ya supaya kita dibedakan lebih mulia daripada binatang. Apa? Wabil ilmi azharallahu fadla Adam alaihissalam, dengan ilmulah Allah ya memuliakan Nabi Allah Adam alaihissalam atas para malaikat dengan wa amarahum, sehingga para malaikat tadi bisujud lahu, memerintahkan Allah untuk sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam ya. Karena apa? Karena ilmu lah. Wa aidan, dan juga ilmu adilah adalah wal wasilatu lil usuli ila sa'adatil abadiyah in waqa'al amal bi muqtatahu. Sesungguhnya ilmu jualah yang bisa menyampaikan kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi, jikalau kita ilmu tersebut jangan salah kita gunakan. Jangan makanya Al Habib Hasan, kakaknya Al Habib Salim, beliau menasihati kul bikasbika wala takul bidinika. Beliau nasihat sidin, makanlah ikam dengan gawian, jangan makan ikam dengan agamamu ya. Para ulama itu semua pasti begawi, dan kada begawi lah ya. Itu kul bikasbika wala takul bidinika ya. Jangan kita menjadikan dunia ini untuk ilmu yang kita dapat kita gunakan adalah untuk menghasilkan perkara duniawi. Ini bahaya ya para ulama ya. Apalagi di akhir zaman ini sangat sedikit para ulama yang mengatakan yang hak. Kalau ulama tidak berani mengatakan yang hak, lil hak walau kana meron, hanya untuk menjaga daripada toleransi perasaan kawan tuh kededa ya. Ya kan? Kenapa? Orang para ulama tersebut maka dia akan terhijab daripada kelezatan beribadah, dikatakan itu oleh para ulama juga. Maka hendaknya kita sampaikan ya. Hendaknya kadang-kadang orang di antara kita ini kalau menyampaikan ya, kata Syekh Abdullah Mukhtar mendengar ceramahnya, beliau menyampaikan, kata beliau, kenapa di zaman sekarang ini di saat kita punya teman, kemudian teman kita lagi duduk, kawan kita ternyata ada ular yang hendak mengikutnya, lalu kita sampaikan, ular, ada ular hendak mengikuti kamu. Apa yang kita, misalkan kita duduk nih, ada ular hendak mengikut kita, lalu dipadahkan kawan, Beb, ada ular tuh, pasti lu ucap terima kasih, kata beliau. Tapi di saat kita menyampaikan kepada orang, kita menegur, menyampaikan yang hak, kadang-kadang kita kisah alim ini itu. Kenapa? Kata beliau, di saat kita jasad kita ini hanya hendak digigit ular, kita berterima kasih, selamat, ini hanya jasad kita. Tapi di saat jasad kita ruhaniyah kita hendak disantap api neraka, kita menegur malah sarik, kata beliau. Di zaman sekarang ini seperti itu orang. Padahal kita menyelamatkan rohaniyahnya supaya jangan sampai dijilat api neraka. Kadang-kadang kita sarik. Nah itu terbalik katanya. Dan beliau mengatakan ulama salaf lah, salaf kita terdahulu, ulama-ulama kita dulu. Kalau ulama kita nih misalkan, ulama kita Banjar dulu, guru-guru kita Pak. Kalau dia lagi makan, ada di antara kawan-kawan sidin yang menyampaikan bepender memandirakan orang maka muntah. Kenapa? Karena mereka akan mengatakan ada bangkai ya, pasti akan jijik, mereka akan muntah. Itu ulama kita dulu. Ulama kita dulu tuh kalau lagi makanan duduk ada sikung nang menyambat ulang muntah. Kenapa? Karena mereka bahwasanya bagaimana kada muntah, kata beliau, aku makan sedangkan ada kawanku yang menyicipi bangkai maka aku muntah ya kan. Tapi kita orang sekarang itu sudah keterbiasaan, kata beliau, keterbiasaan sehingga menjadi bahan untuk makan, padahal tanpa kita sadari kita makan itu di atas tempat sampah, tempat tumpukan sampah, kata
kata beliau itu di antara nasihatnya. Jelas kalau ulama kita dahulu di Banjar ini seperti itu. Nah, luar biasa. Itu jelas. Jadi kadang-kadang ya kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'mur. Ikam ini apa dikatakan kuntum khairun ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita dijadikan sebaik-baiknya umat ya, tapi yang mana di saat yang baik sampaikan yang baik, ya kan? Di saat yang salah kita sampaikan salah. Jangan kita ditegur malah sarik. Nah, itu kada boleh lah. Artinya kada boleh sampaikan. Tapi kalau sesuatu yang disampaikan dari dasar hati ya, bukan karena kadang kita ini untuk mencari satu kemuliaan sehingga dia memojokkan saudaranya, itu bahaya. Itu minal kabair lah. Untuk memperoleh kemuliaan duniawi maka dia mendiskreditkan ya, menyepelekan, artinya menghinakan saudaranya muslim agar dia mendapatkan kemuliaan. Itu kada haram. Orang yang mencari suatu kemuliaan bukan karena Allah, karena di dalam kemuliaan itu tidak akan bisa kita cari. Pertama sekolah, pertama kali datang ke Hadramut itu dinasehati Abu Salim, Ayyuhal Haris al-Muqbil bil iktibasil ilm, nasihat. Wahai orang yang punya keinginan belajar ilmu agama, ada warisan Nabi Sekelincir, li istiqmali hujuhin nas. Hati-hati kamu kalau punya niat ingin dipandang orang, aku pulang dari Hadramut, hati-hati. Wal mubahah, berbangga-bangga, wal taqaddam alal agran, aku dikatakan lebih hebat, hati-hati. Dan jangan pernah, kata beliau, engkau mencari kemuliaan untuk dihormati orang, jangan. Kalau kemuliaan ikam mencari, maka 1000 kehinaan yang akan menunggu ikam. Ya, apalagi mencari kemuliaan dengan menyampingkan orang, ya, menghinakan orang, hati-hati. Jangan pernah. Semua kemuliaan itu datangkan dari Allah. Kalau Allah sudah cinta kepada hamba, maka Allah akan menyuruh hambanya untuk menyintai seseorang tadi. Dan kul bikasbika wala takul bidinika. Makanlah ikam melawan gawian, jangan makan ikam melawan agama. Hati-hati, kata beliau. Kalau sedikit aja di hati ikam ada tergelincir niat seperti itu, anta layatana ampin nihaya. Ikam belajar kada sampai ke nihaya. Ingin bidayah aja, gampang menyalahkan orang, gampang ke. Akhirnya bahayanya seperti itu, ya. Atau pak anta sain bihat midinika, maka engkau termasuk kelompok orang yang menghancurkan daripada agama Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ada niat seperti itu, berarti kita meruntuhkan agama Rasulullah yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi luar biasa. Jadi pasang niat bujur-bujur lah. Artinya sama. Ini mujakarah lah. Khusus nasihatnya ulun nasihati buat diri ulun sendiri. Kemudian di sini dikatakan bahwasanya sehingga Allah memuliakan daripada Nabi Allah Adam, ya, untuk memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Allah Adam dengan ilmu. Qala Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Imam Ali mengatakan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya, sepupu Rasulullah. Sayyidina Ali ini lahirnya dalam Ka'bah. Dulu waktu dia kecil dinamai Haidar. Kemudian diganti menjadi Ali, ya. Ya. Dan kenapa tidak seperti sahabat yang lain? Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bukan radhiyallahu anhu, ya. Kenapa? Karena Sayyidina Ali tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Di saat kalau dia ingin membunuh seseorang, musuh-musuhnya itu membuka aurat, Sayyidina Ali langsung memalingkan mukanya. Dia jadi bahkan waktu Sayyidina Ali kalau marah, dia tebas itu kalau orang tatkala terbelah dua sampai kemaluannya itu berbelok, itu pedangan Sayyidina Ali, ya. Kemudian sepupu Rasulullah SAW, al ilmu khairun minal mal, kata beliau apa? Ilmu itu lebih baik daripada harta. Al ilmu yahrusuka, ilmu itu akan menjaga kamu. Wa anta tahrusul mal, dan engkau menjaga harta. Al ilmu yasbu alal infak, ilmu itu akan bertambah jika engkau berikan. Wal ma tunkisuhu bin nafaqah, dan harta itu engkau berikan akan berkurang. Al ilmu hakimun wal mal mahkum, ya. Ilmu itu bisa menghakimi, oh ini nang bujur ini, ya kan? Ilmu itu bisa menghakimi orang. Kemudian sedangkan harta akan dihakimi. Al ilmu yuqsibul alim at-ta'ah fi hayatihi wa jamilil uhdusati ba'da mauti. Sesungguhnya ilmu itu yang akan membawa kita, ya, menggiring kita menghasilkan daripada ketaatan di masa hidupnya, dan akan memberikan sebutan yang bagus tidak setelah meninggalnya. Wa mahabbatul ilmi dinun yudanu biha. Sesungguhnya cinta kepada ilmu adalah ajaran, ya. Ajaran agamalah
wa manfaatul mal tazulu bi zawalihi ma tahuzanul amwalhum ahya wal ulama wal ulama baquna fi baqiyad dahar ayanuhum mamkudatun wa amsaluhum fil qulubi maujudah. Ya, sungguhnya ilmu orang yang manfaat harta, setelah harta itu habis akan hilang manfaatnya, sedangkan ilmu itu akan abadi lah selama-lamanya. Ya, sebagaimana nama-nama para ulama selalu disebutkan di dalam kitab-kitab, ya, sampai daripada sepanjang masa lah. Wa qala radhiyallahu anhu an-nasu min jihati tamsil akfa abahum adam wa ummu hawa. Manusia ini syair lah, manusia dari segi perumpamaan itu sama semuanya. Abahnya mereka Adam dan ibunya adalah Hawa. Fa in yakum lahum fi usulihim syarafun yufahiru bihi fatinu wal ma'u fal fahru illa li ahli ilmi mal fahru illa bi ahli ilmi innahum alal huda laman ihtada adallahu wa qadru kulli imri'in makana yuhsinuhu wal jahilu li ahli ilmi a'da fahus bil ilmi ta'ish hayyan bihi abada annasu mauta wa ahlul ilmu ahya. Ya, sini dalam syair maksudnya dari semua yang kita bacakan maka dijadikan syair bahwasanya orang yang berilmu itu dia dengan sebutan yang bagus, ya, dan dengan ilmu itu adalah suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan. Kita ini tidak ada yang bisa dibanggakan, bagi kita semuanya sama, dari tanah kemudian hanya dan keluarnya kita ini daripada air mani yang sangat hina, ya. Ya, maka yang mulia itu adalah ilmu lah. Wa qala radhiyallahu anhu kafa bi ilmi syarafan fa inna yuda'iyahu man la yuhsinuhu yafrahu idza nusiba ilaihi wa kafa bil jahli zaman an yabra minhu man huwa fihi yaghdabu idza nusiba. Kalau kita nih menisbatkan kepada orang, oh ini orang pintar, maka alif senang. Tapi kalau kita padakan, oh siapa si fulan nang kada baik hat nang bodoh nang bongol lo, pasti akan sarik. Itu sebagai tanda kemuliaan sudah jelas katanya begini. Kemudian qala Imam Hasanul Basri rahimahullah taala rahmatullahi alaihi biqouli taala. Hasanul Basri, ya, menafsirkan tentang ayat yang berbunyi di surah Al-Baqarah 201, yaitu yang kita kenal dengan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana, datangkan ya Tuhan, ya Allah, ya Tuhan kami. Atina, datangkan kepada kami fid dunya, di dalam duniamu ya Allah akan kebaikan hasanah. Wa fil akhirah, dan di akhirat, daripada di akhirat nanti hasanah, kebaikan juga. Kemudian Hasan al-Basri menafsirkan ayat ini, innal hasanah fid dunya, sesungguhnya yang kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hiyal ilm wal ibadah, adalah ilmu kemudian kita amalkan untuk beribadah, itu kebaikan di dunia. Wa fil akhirah, dan di akhirat itu apa? Dia adalah surga. Itu tafsir daripada yang ditafsirkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kemudian wa qala rahimallah laukana, ya, laukana lil ilmi suratun lakanat suratuhu ahsan min suratis syams wal qamar wan nujum was sama. Seandainya ilmu ini diperlihatkan Allah bentuknya, maka manusia ini kan ada lagi di jalan. Kenapa? Semuaan berabut menyasai tempat majelis ilmu. Kenapa? Saking bagusnya ilmu itu. Kenapa? Lebih bagus daripada matahari, lebih bagus daripada langit, dan lebih bagus daripada bintang yang berada di gemerlapan malam. Saking bagusnya. Karena lagi mungkin perabot orang menyasai di jalan, karena lagi hendak menuntut ilmu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu fi kitabihi Nailur Raja bi syarhi Sabinatun Najah ila angal. Ya, kemarin kita membahas tentang daripada a'dha'us sujud sab'ah. Ya, anggota tubuh di saat kita sujud itu ada 7. Yang pertama adalah al-jabhah, dahi, wa butunul asabi kafen, ya, perut daripada tangan, kedua telapak tangan, ya, atas satu boleh ya, yang penting harus menyentuh. Wa rukbah, lutut lah, wa rukbah, lutut, dan
yang dan wa butunul asabi rijlen lah, butun kada boleh kayak ini, jadi kayak ini kah atas satu kada boleh ini, jadi harus berdiri. Kalau uzur tidak apa-apa, penting nyentuh salah satu, yang bagusnya itu butun, perut, jari, kaki lah, 7 lah. Kemudian dan juga di sini dikatakan bagaimana cara sujud. Ingatkan, sujud adalah rukun fi'li qasir, rukun fi'li yang pendek, bukan rukun fi'li yang panjang. Maka hendaknya sujud kita jangan sampai lebih daripada bacaan tasyahud lah. Karena apa? Kadang kita kelawasan sujud itu kada boleh, sehingga menjadikan rukun tawil jadi rukun panjang. Ya, kebanyakan baca doa kena hendak sujud panjang, salat hajat bi istilah. Salat hajat bi istilah bahasa. Kada boleh kepanjangan doa melebihi kadar tasyahud, maka batal salatnya lah. Mungkin kebanyakan apa dinas 7 kali robbikir, kebanyakan akhirnya kepanjangan, kada boleh. Mungkin ada yang ulama bisa membaca itu karena lisannya sudah cepat lah, mungkin kada apa lah. Kemudian tasdidu tasahud ihda'i wa isrun, karena tasahud bacaan yang wajib kita baca itu ada 5. Pertama takbiratul ihram dalam sholat kan, kedua fatihah, semalam kita bahas tasdidul fatihah berapa. Kemudian di sini adalah ya kan, pertama takbiratul ihram, kedua fatihah, bacaan yang wajib kita baca dalam sembahyang, ketiga adalah tasahud ya, tasahud au tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, assalamu alayka yuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah SAW, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bisa juga. Berarti tasdidnya ada berapa? Karena itu wajib kita baca ya. Yang keempat, selawat Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lebih mulianya lagi adalah salat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Ibrahim ya. Kemudian yang kelima adalah salam, assalamualaikum warahmatullahi, ya kan. Berarti tasdidnya tasahud itu bacaannya ada berapa? Ada ihda wa isruna nah, ada 21 ya. Kita baca aja ini, wa fi akmalihi wa sitta wa asyrah, 16 fi agallihi khamsun zaidatun fi akmalihi. Jadi kalau sempurnanya kita baca itu ada tambahan 5 tasdidnya. Wasita wa asyrah, jadi sehingga menjadi wasita asyrata fi agallihi, sehingga menjadi 16 lah. At-tahiyatun, berarti sini alat ta wal ya kan 2. Wal mubarakatu ya, wal mubarakatu as-salawatu 1 di atas shad ya, at-thayyibatu di atas ta dan ya lillah. Kemudian alal lami jalalah, assalamu ya, assalamu di atas sin, ala sin. Warahmah, assalamu di atas sin. Alaika ayyuhan nabiyyu di atas ya, dan di atas nun dan di atas ya, alal ya ya. Kemudian alal ya wan nun wal ya. Warahmatullah di atas alal lam jalalah. Wabarakatuh di atas, dan wabarakatuh assalamu di atas sin, ala sin. Alaina wa ala ibadillah di atas alal lam jalalah di atas lam. As-solihin di atas shad. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha di atas lam, illallah di atas lam dan lam jalalah, wa asyhadu anna dan di atas nun, ala nun, muhammadan di atas mim ya, Muhammad ya, muhammadan ya di atas Muhammad ya, Muhammadin ya, ala mim ya, wa ala ra wa ala mim jalalah. Jadi ada 11 ya. Kemudian kita baca ini tasdidu ya, faslun tasdidatu aqallu shalah ala nabi arba'atun. Paling sesungguhnya tasdidnya di dalam berselawat itu ada 4. Allahumma 1 di atas lam ya, kemudian dan di atas mim. Sholli di atas shad ya, alal lam, di atas lam, alal lam. Ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad ya, di atas mim ya. Wa aqallus salam, assalamu alaikum ala sin.
dan paling sedikitnya salam itu assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Yang semalam kayak apa? Pertama kali jangan, pertama tuntungan assalamualaikum, tetap menghadap kiblat, baru warahmatullah. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Jadi tuntunkan dulu assalamualaikum, tetap menghadap kiblat, warahmatullah. Jangan kena assalamualaikum langsung paling gak ada boleh, bisa membatalkan sholat kalau keluar daripada kiblat lawan bahu-bahu lah, gak ada boleh. Jadi assalamualaikum itu cukup, warahmatullah sunnah baru berpaling, gak ada boleh dalam sholat. Assalamualaikum masih dalam sholat ya, assalamualaikum lawan awak bisa batal sholatnya lah, ada boleh. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum wabarakatuh, ada mayatnya di muka. Iya kalah. Ya, itu. Tapi paling afdolnya salawat Ibrahimiyah. Tapi di sini, ya kan? Di sini Allahumma sholli ala Muhammad, ya kan? Allah khurujan minal hilaf, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Paling afdolnya salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim ila akhir. Nah, di tasyahud awal kadang kita kadang menambahi wa ala ali. Ya kan? Dulu kitab tahun 2000 Abah Guru baca kitab Tazkirun Nas namanya. Disampaikan tentang fadilah kopi di situ waktu ceramah. Wala taltafit man bigoli, maka engkau jangan tertoleh kepada mereka yang menambah wa ala ali di dalam tasahud awal itu memperpanjang. Tambahlah tasahud awal dengan wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena itu bukan termasuk memperpanjang tasahud awal kalian. Itu disebutkan dalam kitab Tazkirun Nas waktu tahun 2010 kalau salah baca kitab itu. Jadi kada pendapat yang dipakai sini itu pendapatnya Ba'alawi, kitab yang diambil daripada Tazkirun Nas yang wakana Syekh Ali Al-Gudaimi. Masalah kopi di sana. Wakana Syekh Ali Al-Gudaimi. Syekh Ali ini ya, dulu sini pernah ngesakan di sekumpul. Syekh Ali Al-Gudaimi ini guru daripada gurunya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ya, Duhraidah itu namanya. Ya, masuk pengarang. Karena itu di Uraido itu memang daerah yang orang alim banyak lah. Nah, memang sanad beliau an Jibril memang luar biasa, itu kitab ajib. Sebutkan di situ wa kana Syekh Ali Al-Gudaimi yajtami'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqadah. Jadi guru daripada gurunya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ketemu Rasulullah yaqadah, bertatap muka langsung bukan mimpi. Sehingga di dalam pertemuan tadi Syekh Ali Al-Gudaimi mengatakan, ya Rasulullah, urid asma'angka hadisan bila wasitah. Kata Syekh Ali, ya Rasulullah, aku ingin mendengar dari mulut mulia engkau ya Rasulullah hadis yang tanpa perantara, diriwayatkan ampulan, tapi langsung mendengar dari engkau ya Rasulullah. Ini zamannya sekitar 400 tahun yang lalu lah. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengatakan, ya Syekh Ali, uhaddisuka bisalah satu hadis. Wa Syekh Ali, kuberikan kepada engkau 3 hadis. Pertama, mazala rihul gahwatul bunni fi pamil insan tastaghfirulahul malaikah. Barang siapa yang tidak hilang rasa kopi di mulutnya, para malaikat mintakan ampun orang yang masih ada rasa kopi di mulutnya. Kenapa Rasulullah memberikan fadilah kopi kepada Syekh Ali Al-Gudaimi? Karena kopi ini dulu di zaman salaf para imam itu, kopi ini dabbah, kendaraan mereka lisahratil lail, untuk tidak tidur malam, bisa menulis kitab, bisa beribadah. Sehingga Rasulullah memberikan fadilah kopi kepada orang yang meminum kopi gahwatul bun, itu artinya murni, bukan kopi susu lah. Yes, para malaikat mintakan ampun kepada orang yang masih ada rasa mulut di kopinya. Kenapa? Karena kopi adalah sarana bagi para ulama-ulama kita dulu untuk tidak tidur malam. Itu kopi. Syair mengatakan launuhu aswad wa yugawi sahwat yugalilu naum yusabqa kahwa. Warnanya hitam, memperkuat syahwat, mempersedikit tidur, namanya kopi. Tapi kalau mah itu kada boleh, kalau membawa penyakit ya haram minumnya, kada boleh lah. Kemudian disebutkan dalam kitab itu, rumah kalau kerja dihuni itu rumah biasa, kalau ada didiami itu paling senang jin bertempat tinggal di rumah yang tidak dihuni. Tapi kalau di rumah tersebut ada kopi, bijian kopi gahwa pun la yuqarribul jin, jin kada berani mendekat di rumah yang mana terdapat biji-bijian kopi. Makanya kita orang dulu tuh kopi manis, kopi pahit. Kopi pahit itu adalah bun, ya, murni. Kopi manis ya kopi biasa, bukan meminum jin kopinya. Itu karena apa? Itu kita kalaunya dulu, kita ini kan Hindu, kebudayaan Hindu kalau tidak menyalahi aturan maka tidak dihapuskan, tidak menyalahi agama syariat. Tapi kalau menyalahi syariat baru dihapuskan, ya kan? Nah,
kopi ini bukan meminumi jin, tapi kopi ini mengusir jin. Itu diantara la yuqarribul jin. Lawan apa? Dan juga kopi turfa'u khamul baton, mengangkat bebauan yang ada dalam perut. Ya, mungkin makantut bau banget minum kopi itu. Mungkin makan iwak telang bau, kalau akhirnya minum kopi atutnya ada bau cium ya. Ya. Dan ini memang kejadian. Ulun diundang Kota Baru, Kapolres mengundang Pak Yuda. Waktu itu ulun masuk ke sana, ada airun masuk kantor beliau. Ulun lihat pindah sesajen hibak. Sajen gitu. Ada apa-apa? Kok ada saja? Tidak, Pak. Saya ini kan orang baru di sini katanya. Ini kan persaingan. Saya kadang ngeliat bayangan hitam. Oh, tidak, saya pernah jurun baca kitab dulu sampaikan. Dulu saya ini juga coba sampean cari pot bunga, yang bikin ada bijian kopi yang taruh. Layu goribul jin, sampaikan. Kata sin kerja lagi pengantunya. Nah, kalau ada kenanakan nangis malam mungkin Anda ki kopi di bawah bantalnya, insya Allah baca ayat kursi bisa hilang. Itu insya Allah. Pernah ada 2 kali orang bertakun, coba ya. Ya alhamdulillah. Artinya diandak kopi di bawah bantalnya, mungkin apakah nang dilihatnya lah jinnya balik. Jadi kalau orang bang nang duduk begadangan minum kopi, dapat padilahnya lah nonton kopi ya Pak. Wallahu alam lah. Lah wallahu alam taala. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah ala Nabi salatullah. La ilaha illallah ala Nabi salamullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdi, subhanallah ya bihamdi, subhanallah ya bihamdi. Subhanallah bihamdi, 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 subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi, subhanallahil aliyil azim. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alaihim ajma'in. Allah ta'ala wa terkursi susah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan anak kita tahlili, sahabat ngarang dalam hati lah orang tua itu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahu la ilaha illal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi jalla jalaluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin
وصلى وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلى وسلم على سيدنا محمد في كل وحين وصلى وسلم على سيدنا محمد في المعلى على إلى يوم الدين اللهم اجعل واصل تقبل صواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما قلنا من قول لا إله إلا الله ما سبحنا وبحمده وما صليناه على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة بهذا المجلس مبارك هدية واصلة رحمة نازلة وبركة شاملة نقدم صواب ذلك نهدي لحضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين خصوصا من اجتمعون من أجلهم وسبب بهم خصوصا سيد مهدي الدين منصور. اللهم اجعل فينا له من النار وفيك الله من النار الله من النار ستر الله من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعنهم اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى لنا من اعمالنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.